Punya aspirasi boleh, protes boleh, tapi caranya harus benar. Jangan bakar ban, itu nggak damai. Merusak itu nggak damai. Ya, gini deh. Dibandingin semua orang di Indonesia, Pak Prabowo itu paling tahu soal apakah tindakan yang dilakukan ini dan itu tuh cara damai atau enggak. Bapak mau bilang bakar ban nggak damai, Bapak mau bilang merusak pagar nggak damai. Mari kita bandingkan lebih nggak damai mana dengan Pak Prabowo yang pernah menculik mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk bangsa dan negara kan? Culik mahasiswa. Sekali lagi, Pak Prabowo sendiri mengaku. Pendukungnya Pak Prabowo itu nggak usah halu deh. Pak Prabowo ngaku pernah nyulik mahasiswa. Beliau ngaku. Lu ketemu sama beliau langsung, beliau juga ngaku. Walaupun beliau bilang, tapi kan orang yang gue culik sekarang masuk Gerindra. Gitu. Tapi emang pernah. Nah sekarang, kalau Bapak pernah menculik mahasiswa demi kebaikan bangsa dan negara, apalah artinya dengan bakar ban? Bannya nggak punya orang tua itu. Nggak ada, kalau bannya dibakar nggak ada orang tua nyariin di rumah. Mahasiswa diculik dicariin. Come on, gokil itu Pak Prabowo banget itu. Pak Prabowo dikit-dikit, come on, cut that stupid shit. 6 jurnalis senior berkumpul di Hambalang, Bogor. Di depan Presiden Prabowo, mereka melontarkan berbagai pertanyaan seputar isu-isu serius yang bergulir belakangan ini. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu sensitif, mulai dari Undang-Undang TNI dan Antara, pola komunikasi pemerintah, hingga sikap pemerintah terhadap aturan tarif dagang baru di era Donald Trump. Pertemuan tersebut berjalan intensif selama lebih dari 3 jam. Diskusi dilakukan dalam meja bundar di tengah ruang perpustakaan Komplek Perumahan Presiden Prabowo. Bagaimana Presiden melihat demo mahasiswa dan civil society dan penanganan oleh aparat yang masih abusive, jelas-jelas bahkan petugas medis aja kena kasus kekerasan, ambulans dibelokkan ke Polres, ya, terutama yang belum lama ini ya, yang RUU TNI. Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusive? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Ya. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana.